Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Reading ini agak beda, jadi kayak aku akan ngasih uh, pre-shuffle channel message gitu, apa yang aku dapat sebelum aku mulai reading ini. Jadi pertama ada kayak konflik di dalam diri kamu, kayak di satu sisi intuisi kamu atau ada sesuatu yang memanggil di dalam diri kamu, tapi kayak logika kamu itu bilang sebaliknya gitu, ah enggak ah perasaan gue doang, ah enggak begitu. Ini beneran gak ya? Jadi kayak ada sesuatu yang bertentangan di dalam diri kamu gitu. Apa yang kamu harus lakukan, kamu harus dengerin yang mana, hal-hal seperti itu ya. Lalu ada juga kayak tema signifikan buat kamu, bisa jadi ya sebagian dari kamu ini panggilannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan spiritual kamu. Kayak ada yang terpanggil untuk gini, kayak untuk belajar astrologi lebih dalam, tarot, law of attraction, channeling, healer, atau kemampuan-kemampuan spiritual lain, dan kamu terpanggil untuk membagikan itu kepada dunia gitu. Kayak kamu belajar mendalami, terus semakin kamu dalam kayak kamu terpanggil untuk melakukan hal ini dan memberikan apa yang kamu tahu kepada dunia gitu. Sebagian lagi kayak kamu memutuskan untuk memilih jalan ini, ya memilih jalan ini kayak diseriusin atau kayak alih profesi gitu loh. Bisa juga ya sebagian dari kamu kayak alih profesinya bukan dengan hal-hal spiritual, tapi kayak misalnya dari kayak kerja kantoran terus kamu bikin bisnis sendiri, ya karena ada tema transformasi dan progres gitu. Pergantian musim kehidupan, ya. Misalnya tadi, dari kamu yang nggak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu serius gitu dengan hal-hal spiritual, tapi kayak kamu semakin dalam dengan hubungan spiritual kamu ya, kayak astrologi, tarot, dan hal-hal semacam itu. Lalu, gini, untuk kamu yang merasa, gue nggak tahu nih mau kemana abis ini, kayak gue nggak tahu nih harus mulai dari mana. Kamu tenang aja, kayak semesta akan menuntun jalan kamu, memberikan informasi-informasi yang tepat, mendatangkan orang-orang yang tepat, yang menuntun kamu lebih jauh nih, terutama kamu yang terpanggil dengan hal-hal spiritual yang tadi aku sebutkan ya. Karena gini, kadang kalau kita dikasih semua informasi itu belum tentu kita punya kapasitas untuk reseptif gitu. Jadi ketika kita semakin berprogres baru informasi itu datang satu persatu ya. Mungkin ini temanya nggak akan resonate buat semua gitu, nggak mungkin kan tiba-tiba semuanya kamu kayak alih profesi atau tiba-tiba kamu semua jadi spiritual gitu ya. Mungkin bukan buat semuanya, tapi untuk kamu yang resonate ini pesannya buat kamu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut dengan tuh kan ada tema berpikir yang sangat kuat gitu, tapi lebih kepada berpikirnya itu karena ada yang apa ya, ada konflik batin. Tapi bentar, kita shuffle dulu semuanya. Page of Cups, awal yang baru, komunikasi yang signifikan, tapi pada akhirnya kamu akan keluar dari overthinking kamu itu sih. Kamu akan melihat dengan jernih, atau semesta akan tunjukkan sesuatu kepada kamu, ya kan, ini jadi sebuah awal yang baru buat hati kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Di sini Palas Athena, temanya berpikir gitu. Yang tadi aku bilang di awal, kayak di hati kamu bilang sesuatu, di kepala kamu itu kayak bertentangan sama apa yang di hati kamu, jadinya nabrak terus. Tapi di satu sisi, kamu tuh kayak pada akhirnya kamu akan keluar, kamu akan sampai di titik kamu bisa mendamaikan dua hal yang berseberangan itu ya. Karena Nine of Swords di sini jadi blessing kamu. Biasanya Nine of Swords ini kan temanya agak berat gitu ya, bisa kegelisahan, mimpi buruk, tidurnya nggak tenang, nggak nyenyak gitu, atau nggak bisa tidur. Ada hal-hal yang mencemaskan buat kamu atau kamu merasa dunia sedang bergoncang, tapi ini posisinya ada di blessing kamu gitu. Bisa jadi ya ini transisi kamu lebih jauh gitu ke arah yang lebih baik dengan kesehatan mental kamu gitu, atau ada sebuah solusi untuk apapun hal-hal yang tadinya bikin kamu gelisah, bikin kamu nggak tenang gitu tidurnya, atau apapun misalnya ada konflik-konflik tertentu, kamu keluar dari situasi tersebut ya. Dan tadi kalau misalnya di sini ada sesuatu yang conflicting di dalam diri kamu, kamu akan keluar dari situasi itu dan kamu bisa mengambil keputusan yang tepat. Terutama nih kamu para air sign ya, elemen udara, gitu kamu suka terlalu banyak di dalam kepala kamu lupa untuk napak di bumi, makanya suka begitu. Ini sebuah PR ya, PR nggak cuma buat ketika kamu nonton reading ini, coba gitu untuk jangka panjang kamu belajar untuk bisa memisahkan antara intuisi kamu atau overthinking kamu, ya. Lalu di sini ada Chiron, ini temanya kata kuncinya heal, memulihkan, menyembuhkan. Mungkin ada luka yang perlu kamu sembuhkan dulu dari entah itu dari berapa tahun lalu atau lukanya barusan. Nggak barusan maksudnya nggak terlalu lama gitu jaraknya.
Dengan Chiron ini, dengan kamu memulihkan diri kamu, kamu membawa energi pemulihan itu kepada dunia gitu. Misalnya contoh aja dengan energi pemulihan gitu. Kalau misalnya aku misalnya nggak pernah patah hati, nggak pernah kecewa, nggak pernah terpuruk gitu ya, aku mungkin nggak akan pernah memulai channel ini. Sama gitu, seperti kamu. Mungkin kamu nggak harus selalu bikin channel YouTube bicara tarot atau bicara astrologi, kayak nggak harus seperti itu, tapi bisa jadi kehadiran kamu aja itu membawa energi healing gitu ya, dengan kamu memulihkan apapun yang kamu perlu pulihkan dengan hidup kamu. Ya nggak harus, aku tadi bilangnya nggak harus semuanya itu tiba-tiba jadi tarot reader, tiba-tiba jadi astrologer, atau jadi orang yang channeling, nggak harus seperti itu ya. Oke, nih kayak ada tema hubungan romantis yang baru gitu ya, terutama kamu para single ya. Untuk kamu yang sudah pasangan berarti ini bukan buat kamu. Nih lihat ya, ada Nine of Swords-nya keluar 2 kali. Nih. Tapi yang Nine of Swords yang pertama, dia keluarnya di blessing kamu yang tadi aku bilang kamu akan keluar dari situasi itu, atau kamu bisa melihat perspektif berbeda, atau bisa juga pemulihan dengan kondisi kesehatan mental tertentu ya. Nih, komunikasi yang signifikan, semua page itu adalah pembawa pesan. Bisa jadi ini berhubungan dengan hubungan romantis, atau bisa jadi ini berhubungan dengan inspirasi, kreativitas, keluar dari overthinking kamu, ya mendapatkan inspirasi gitu, oh gue tahu nih harus melakukan apa. Lalu bisa juga ini kayak apa ya, sebuah awalan baru sih, karena di sini ada page, page itu juga selain pembawa pesan, dia itu adalah orang yang berada di sebuah fase awal gitu, dalam dalam hal yang dia kerjakan itu. Bisa jadi ini fase awal dalam perjalanan spiritual kamu, fase awal dengan kreativitas kamu, atau fase awal dengan kondisi hati kamu yang baru ya, lihat kondisi hati kamu yang baru, pemulihan hati, sesuatu yang baru di hati kamu, atau bisa juga ini mengindikasikan tentang, sebuah kisah yang akan dimulai ya. Karena X itu semuanya berbicara tentang sebuah awalan yang baru. Yang jadi tantangannya adalah Four of Cups gitu, kayak bosen atau kamu kayak apa ya, kayak protektif gitu sama hati kamu. Atau merasa keadaannya gitu-gitu aja, tenang. Um, Keadaan, aku selalu bilang roda itu berputar gitu, keadaan gak akan selamanya seperti itu. Belajar melihat segala sesuatu dengan perspektif yang berbeda, dan jangan sampai gitu ketika semesta mendatangkan sesuatu di hidup kamu, kamu bisa melewatkan hal itu ya. Atau itu tadi, sebuah pesan tentang kamu sebagai air sign gitu ya, Libra, Gemini, Aquarius itu punya kecenderungan untuk banyak di kepala gitu. Ya, jadi lupa napak di bumi. Ini sebuah PR untuk jangka panjang. Lalu um, Knight of Pentacles ini adalah energi yang adaptif, energi orang yang fleksibel dimanapun dia berada gitu, dan juga dia sadar gitu sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga itu butuh proses untuk sampai di suatu tempat yang mau kamu tuju ya. Ibaratnya, aku kasih contoh ini di reading siapa ya, aku kasih contoh gini, emas itu butuh dibakar gitu, dan prosesnya panjang sebelum dia jadi emas. Sama seperti Knight of Pentacles, apapun yang kamu kerjakan atau kamu bangun ya, atau bisa jadi kamu baru memulai sesuatu, kamu kayak mengerti gitu, untuk dapat hasil yang kamu mau, ada proses di balik itu semua ya. Oke, bawa keseimbangan. Keseimbangannya lebih kepada yang tadi, antara hati dan pikiran, mendamaikan overthinking kamu, belajar napak di bumi ya. Jangan kebanyakan di kepala. Oke, yang berikutnya. Oke, yang tadi aku bilang sesuatu yang baru. Dengan hati kamu bisa berhubungan dengan hubungan romantis, atau gini, kamu yang sudah selama ini bersama seseorang, hubungan kalian akan lanjut ke tahapan berikutnya. Ini bisa juga ya, progresi, sesuatu yang barunya yang menyenangkan itu berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis kamu, karena Tower ini melambangkan institusi ya, seringkali menggambarkan pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan untuk mendatangkan income gitu. Dan karena ini diikutin dengan ini kan bisa berbicara tentang ikatan, pernikahan, hubungan romantis, atau kontrak kerja, kontrak bisnis ya. Dan itu semua butuh proses gitu. Butuh proses, dan ini juga bisa membicarakan tentang proses pemurnian. Dengan kamu memulihkan itu ibaratnya kamu mengurai karma tertentu ya, kontrak jiwa tertentu, atau kamu seperti emas gitu, dimurnikan dulu ya. Ini kartu ini tuh berbicara seperti itu, butuh proses, butuh dimurnikan, mungkin dikembalikan ke titik nol gitu, untuk mulai lagi dari awal dengan energi yang lebih ringan, lebih fresh untuk kamu jalan ke depannya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.